Salam sejahtera Bapak Mei. Perkenalkan kami dari kelompok PKN. Kami ingin berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tugas kami. Sebelumnya persilakan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Luhut Kaleb, dan di sini ada Nur Melati juga, ada Shania Angela dan Askia Maharani. Jadi teknis untuk diskusi ini kami telah membagi untuk satu orang meresearch satu nomor dari 4 pertanyaan yang telah diberikan, dan di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami masing-masing untuk didiskusikan dengan saling melengkapi dan juga untuk memberikan feedback satu sama lain. Jadi mari kita mulai dari nomor pertama. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya korupsi? Jadi dari hasil riset saya itu, yang pertama adalah kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan proporsi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu yang kedua, latar belakang dan kebudayaan kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. Jadi kita ini sudah budaya untuk korupsi atau budaya untuk menyuap ini sudah sangat berakar di kehidupan kita, sampai si budaya ini akhirnya menjadi terinternalisasi dan menjadi sesuatu yang normal, dan itu menciptakan keadaan di mana korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa dan bukannya dicap sebagai sesuatu yang sangat salah. Lalu yang ketiga adalah manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan juga efisien. Jadi sistem yang kita punya di Indonesia ini yang digunakan untuk memberantas korupsi ini belum terintegrasi dengan baik, sehingga masih ada celah-celah untuk korupsi terjadi. Jadi oleh karena itu manajemen ini terutama dari pemerintah yang harus dibuat lebih baik lagi, karena belum mengkoreksi korupsi dengan baik. Lalu selain itu ada juga hasil riset saya yang terinspirasi dari BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi yang pertama itu secara aspek individu dari pelaku itu moral yang kurang kuat, dan ini bisa ataupun media ya. Terus ada juga penghasilan yang kurang mencukupi, seperti yang saya sudah bilang tadi, proporsi gaji dengan kebutuhan sehari-hari masih kurang proporsional. Lalu ada juga kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, sikap malas tidak mau bekerja, dan ajaran agama yang kurang diterapkan. Lalu secara aspek organisasi ada kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, terus sistem kejujuran atau akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi. Terus secara aspek tempat individu dan organisasi berada itu, adanya nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi yang ditimbulkan oleh masyarakat. Terus ada masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi, dan dia masih kurang menyadari bahwa dalam korupsi itu mereka yang dirugikan di dalam masyarakat. Lalu ada juga masyarakat itu tidak sadar bahwa dirinya itu terlibat dalam praktik korupsi. Terus masyarakat juga kurang menyadari bahwa korupsi itu akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat itu ikut aktif dalam pemberantasannya. Lalu yang terakhir dari aspek tempat individu dan organisasi berada itu, aspek peraturan perundang-undangan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan. Dari saya begitu saja. Dari teman-teman ada feedback atau tambahan lainnya? Aku mau nanggapin yang soal gaji. Menurut aku kayaknya itu kurang valid gak sih, karena gaji dari pejabat itu udah cukup tinggi banget kalau dibanding sama pekerja yang
bukan aku bilang benar-benar kerja sih, maksudnya pekerja swasta yang emang diporsir gitu loh, yang jauh lebih diporsir menurut aku pejabat tuh gajinya cukup besar. Coba kita cari pejabat gajinya berapa. DPR deh, DPR. Gaji DPR. Kayaknya itu bisa sampai 2 Iya digit sih. ya sih, sampai 3 digit malah sampai ratusan. Gaji DPR. Mungkin gaji pokoknya standar ya, tapi tunjangan-tunjangannya tuh yang kayak banyak banget. Jadi menurut aku kalau gaji kurang valid. Coba kalau yang lain gimana? Iya ya. Sama bervariasi tergantung daerah juga nggak sih? Oke, oke, oke. Iya, iya. Tergantung dia di DPR mana juga nggak sih gitu. Maksudnya di pusat apa di daerah gitu. Oke, dicatat. Oke, dari yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut dulu ke nomor selanjutnya. Nanti kita bahas lagi yang nomor 1 ya. Silakan, yang nomor 2 boleh. Oke, aku mau yang nomor 2 ya guys. Oke. Korupsi maupun perilaku koruptif menimbulkan dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat luas. Silahkan uraian dampak masif tersebut. Jadi, yang aku dapat dampak masifnya itu ada contohnya bencana alam yang dilakukan yang didukung karena perilaku manusia. Contohnya itu tanah longsor yang terjadi karena adanya penggundulan hutan secara ilegal. Kan korupsi itu nggak selamanya di dalam intern si pemerintahan itu doang kan, bisa aja kayak perusahaan yang nyuap atasannya gitu-gitu kan, bisa aja. Jadi menurut aku itu salah satu efek yang muncul dan itu bahaya banget kan kalau bencana alam yang kayak gitu. Maksudnya kerugian kerugian mentalnya banyak, kerugian jiwa bisa jadi. Terus habis itu ada yang kedua infrastruktur yang nggak berkualitas. Jadi contohnya banyak banget kasus jembatan yang roboh padahal belum sesuai dengan waktu awalnya. Misalnya perkiraan bisa 20 tahun, ternyata jembatan itu ambles di tahun ke-10, kayak gitu. Nah, itu tuh bisa jadi karena adanya korupsi bahan-bahannya, atau harusnya bahan yang berkualitas tinggi digeser jadi yang kurang, kayak gitu, biar menghemat atau gimana. Terus gedung roboh, jalanan umum yang berlubang yang kayak parah gitu. Kalau kalian langsung daerah Sumatera pasti kalau misalkan ke daerah Sumatera tuh kayak jelek banget dah jalanannya ya nggak sih? Setuju kan? Itu beneran itu tuh juga bisa bikin kecelakaan juga kan dan itu juga bisa memakan korban jiwa. Jadi kerugiannya tuh parah. Terus abis itu ada tingkat kesenjangan ekonomi yang meningkat. Hmm, kayak bakal timpang banget yang penghasilannya tinggi banget sama yang rendah banget tuh bakal kelihatan banget. Kayak sekarang aja kalau kita melihat di daerah aku pernah lihatnya di daerah Muara Angke. Jadi kan kalau Muara Angke itu kan belok ke kiri gitu kan, terus masuk kayak pasar gitu. Nah, kalau misalnya sebelum kita belok itu tuh daerahnya bagus banget, ya nggak sih? Kayak cakep banget, rapi banget, isinya bener-bener restoran-restoran yang mahal, kayak gitu-gitu, yang rapi. Terus pas masuk masuk ke Muara Angke itu kayak, wow, zonk gitu, kayak jauh, timpang banget gitu. Terus habis itu yang terakhir ada dampak sosial yang diterima sama keluarga koruptor. Kayak berupa cacian, perundungan kan sama anak-anak yang misalnya kayak ketahuan dia korupsi, keluarganya jadi dijauhin masyarakat, nerimain cacian padahal keluarganya kan belum tentu tahu betul kalau ternyata si pejabat ini, si orang ini yang korupsi ini, si koruptor itu melakukan tindak korupsi gitu. Menurut aku yang aku temukan dampak masif dari korupsi itu guys, kalau misalnya kalian ada tambahan atau ada yang menurut kalian kurang dari antara poin aku itu, boleh open mic-nya. Oke, aku izin nanggepin kali ya. Ini aku nge-lag nggak sih? Enggak, kali. Kamu suaranya udah Oke. capek. Oke. Menurut aku juga setuju. Kayak Melati itu bener banget. Karena jalanan sebenarnya nggak perlu ngeliat di Sumatera juga. Kita di Jakarta sini banyak nggak sih yang jalanan rusak, cuman jarang diperbaikin. Ini suara aku nge-lag nggak sih?
Iya kan? Oke. Terus yang soal timpang banget juga kita bisa ngelihat itu yang kayak jalanan di GI dan sekitarnya, terus kita pindah ke Jakarta Timur tuh beda banget kayaknya gitu ya. Terus habis itu apa ya? Iya sih bener banget setuju. Biasanya dampak korupsi itu banyak banget. Maksudnya emang yang koruptornya jadi makin kaya, negara kita yang jadi makin miskin gitu kan. Makanya aku setuju sih sama Kalau pendapat menurut gua Mati. tuh selain yang udah tadi Shania sama Melati bilang tadi kayak eh, kalau korupsi itu dampak buruknya itu kalau misalnya secara skala besar itu terjadi disfungsi dalam pemerintahan di mana istilahnya fungsi pemerintah untuk melayani masyarakat itu jadi tidak ada, jadinya manusia jadinya tuh malah pemerintah yang melayani mereka sendiri dan itu jadinya tuh oligarki. Dan hal dan efeknya itu masyarakat tuh pasti jadi kehilangan kepercayaan kepada masyarakat gitu, dan kalau misalnya dilihat secara long term atau jangka panjang dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu akhirnya masyarakat tidak bisa ikut berpartisipasi aktif dalam berpolitik, dan akhirnya kalau secara abstrak dan skala besarnya itu bangsa bisa tumbang pada akhirnya karena kesenjangan dan problematika sosial yang dihadapi itu kayak kebobrokan moral dan lain-lain gitu. Ya, aku setuju banget sama Luhut. Jadi nanti kalau pemerintahnya udah hilang kepercayaan dari rakyatnya kan nggak jadi negara lagi, ya nggak sih? Karena nggak punya rakyat. Bentar, kita tulis dulu ya. Catat. Wah, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan guys, biar ditambahin. Supaya lebih lengkap lagi kita. Udah, nggak ada lagi. Berarti kita lanjut ya kalau nggak ada lagi ya. Lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 3. Aku izin bacain pertanyaannya. Bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi yang harus dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi? Nah, berdasarkan hasil riset aku, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu sempat ngasih tahu ada 9 nilai anti korupsi, yaitu ada kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Nah, buat prinsip sendiri itu berdasarkan jurnal yang aku baca ada akuntabilitas atau artinya tuh kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua ada transparansi atau di semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan itu dapat diketahui oleh publik. Nah, yang ketiga ada kewajaran untuk mencegah terjadinya ketidakwajaran atau manipulasi dalam penganggaran baik dalam bentuk markup dan sebagainya. Terus yang keempat, yang terakhir ada kebijakan dan kontrol kebijakan dalam satu organisasi atau institusi atau masyarakat buat ngatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Nah, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi ini merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Buat seluruh nilai dan prinsip ini yang udah disebutkan tadi, seluruhnya tuh menurut bagian perlu banget buat dikembangkan dengan baik secara maksimal sama masyarakat ataupun pemerintah supaya korupsi di Indonesia tuh bisa berkurang atau enggak sampai hilang gitu sih. Menurut kalian gimana? Menurut aku udah aman sih. Cuman ya gitu sih, jadi kesederhanaan kata gue kalau misalnya deh kayak di Belanda tuh mama gue pernah lihat kayak
profesor tuh naik ke universitas tuh naik sepeda, jadi mereka nggak naik mobil gitu, kayak sederhana banget gitu lah. Karena ini juga nggak sih kalau kesederhanaan tuh sekarang mulai memudar juga karena globalisasi kan, adanya hedonisme sama westernisasi itu jadi bikin kita makin semakin kelihatan kaya tuh semakin keren gitu nggak sih? Iya benar. Terus lingkungan sosial juga ngaruh nggak sih? Kayak yang tadi Rumi bilang kan salah satu faktornya ada di lingkungan itu kan. Menurut aku, kalau misalnya di lingkungan pergaulan di koruptor ini orang-orangnya emang tingkat hedonismenya tinggi, pride-nya tinggi. Kalau misalnya anggap aja diajak golf, main golf aja kan mahal kan, kayak kita main golf, sekali keluar berapa juta. Nah, itu kan belum sticknya segala macem gitu ya. Iya, itu kan contoh paling simpel ya nggak sih? Jadi ya bergantung sama lingkungannya juga. Tapi itu perlu diterapin sih yang emang kesederhanaan itu. Karena mereka kan konsepnya harusnya mereka yang melayani kita kan. Ya nggak sih? Kita sebagai rakyat. Oke. Udah, kayaknya udah aman deh. Askia ada yang mau ditambahin nggak? Askia? Enggak, aku udah setuju sih sama Tania, Melati, sama Lu juga. Oke. Berarti ini kalau berarti gitu nggak ada catatan bisa ya? lanjut. Nomor 3. Lanjut aja langsung ke nomor 4 berarti. Oke, nomor 4, upaya untuk memberantas korupsi. Menurut research yang aku udah cari, jadi untuk memberantas korupsi itu ada 7 poin. Yang pertama adalah hukuman yang berat. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia hukumannya itu tergolong sangat ringan gitu, karena cuma beberapa tahun, berbeda dengan negara-negara lain yang kayak hukumannya itu sampai hukuman mati gitu. Jadi kalau misalnya hukuman yang berat, maka akan membuat jerak gitu bagi para koruptor. Terus yang kedua adalah memilih pemimpin yang berintegritas gitu. Jadi emang sudah seharusnya kita memilih pemimpin yang berintegritas, yang mencontohkan yang baik untuk para anggotanya. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau gitu, sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Memanfaatkan teknologi ini contohnya adalah dengan penyadapan gitu. Jadi penyadapan ini dilakukan oleh oleh KPK. Nah, penyadapan ini juga diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 garis miring 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 12 butir A Nomor 30 Tahun 2002. Tuh, terus yang keempat adalah membangun pendidikan moral dan religius sejak kecil. Ya emang itu sudah seharusnya ya, jadi sudah menerapkan dari kecil gitu, jadi takut untuk melakukan korupsi. Nah, yang kelima adalah supremasi hukum yang kuat gitu. Jadi membangun supremasi hukum yang kuat itu dengan memberlakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih. Jadi tidak ada lagi manusia yang kebal dengan hukum gitu, karena tidak menutup kemungkinan ya para koruptor itu dikasih hukumannya itu dengan ketidakadilan gitu. Terus yang keenam, menutup celah internasional. Jadi banyak para koruptor yang melakukan pencucian uang lalu disembunyikan di negara lain. Jadi kan itu tidak ketahuan ya. Coba kalau misalnya ditutup celah internasionalnya, jadi bakalan ketahuan gitu. Pasti yang diselundupin ke luar negerinya. Itu sih, dari kalian ada yang mau ditanggapi gak? Oke, aku izin nanggepin. Dari aku sih, aku setuju banget sama upaya-upaya yang udah kamu Askia sebutin. Cuman menurut aku, sebenarnya Pak, dari pertamanya itu dari diri sendiri nggak sih? Dari diri sendiri yang kayak nggak mau korupsi dan nggak mau kesadaran diri aja gitu. Karena
apa namanya, biasanya tuh orang koruptor kalau misalnya dihukum juga masih punya kenalan lagi gitu nggak sih buat backing dia. Makanya sebenarnya jatuhnya tuh dari diri sendiri buat nahan, karena nggak semua hal tuh bisa dimiliki di dunia ini, ya nggak sih? Setuju banget, Shania. Aku setuju banget sih. Benar, berarti sebenarnya urutannya tadi pendidikan moral dan religius itu ya berarti yang paling utama ya nggak sih? Biar kebentuk dasar dari setiap individu yang ada di Indonesia ini bahwa korupsi itu hal yang buruk, merugikan untuk banyak orang dan berdosa. Jadi kita takut. Terus menurut aku yang inian deh. Ya, yang apa namanya? Bentar, aku mikir. Yang menutup celah internasional. Itu menurut aku sebenarnya karena kan banyak banget yang nyembunyiin duitnya tuh di Singapura, kalau nggak di bank di Swiss kan. Karena Swiss itu banknya bagus banget yang kayak nggak bisa bocorin rahasia si akun kita nih gitu. Cuman gimana caranya kita menutup celah internasional itu loh. Sedangkan kan globalisasi nih sekarang. Susah nggak sih? Kayak maksudnya kebayang nggak sih maksud aku? Kita kan Iya, setuju. kayak jalannya tuh susah gitu loh. Tapi sebenarnya itu emang hal yang benar karena nanti ujung-ujungnya nih kalau seandainya koruptor ketangkap juga, itu uangnya jadi uang milik negara sana nggak sih? Ya nggak sih? Atau tergantung perjanjian mereka ya? Kayak so tau banget saya, tapi ya nggak sih? Gimana sih itu konsepnya? Nanti uangnya jadi milik negara lain kan kayak sayang, udah nyolong duit rakyat ya buat negara lain. Kan gimana ya? Gitu. Tapi gimana caranya ya menutup celah internasional? Mungkin Hmm. adanya Iya sih, kerjasama setuju sih. belakang ya nggak Jadi sih? gue punya pendapat yang sama juga. Soalnya kayak apa tantangannya kan terutama kalau di Swiss atau negara-negara yang maju kan mereka menghargai banget urusan Privasi. pribadi gitu. Jadi segala macam data tuh konfidensial. Gue tuh kepikiran apa yang udah dilakuin sama eh, Bapak Jokowi tax amnesty. Jadi kayak sebenarnya ini bukan langsung merujuk ke korupsi, cuman kayak misalnya orang kan suka ada yang nggak bayar pajak kan. Salah satu caranya tuh dengan tax amnesty jadinya orang-orang tuh mau nggak mau tuh harus narik duit mereka dari bank gitu loh, dan jadi secara nggak langsung duitnya bakal keluar gitu dari si bank-bank internasional. Mungkin itu bisa Oh, kepikiran aja. ada. Aku baru tahu. Thanks loh infonya. Keren. Berarti bisa pakai itu ternyata. Baik. Kataku udah oke sih. Sebenarnya kalau menurut aku upayanya udah oke banget. Cuman masalahnya diimplementasikannya aja ini ke dunia aslinya aja gitu kayak ya gitu deh. Sebenarnya, makanya kita itu sebenarnya upayanya buat generasi kita nggak sih? Jadi ke depannya generasi kita tuh bisa lebih tahu lagi urgensinya korupsi ini tuh parah banget buat negara, buat masyarakat, bukan kayak itu cuman buat seneng-senengnya orang yang korupsi doang, sementara yang lainnya rugi gitu. Menurut aku sih ini lebih upaya kita nanti sebagai generasi di masa depan yang bakal ngemimpin negara ini gitu sih. Tapi overall keren kok, makasih. Keren Kak Askia. Ini siapa yang mau penutupan, guys? Boleh, ya deh. Ya, terima kasih teman-teman untuk diskusinya. Kita dapat banyak hal dari sini. Semoga kita jadi generasi-generasi yang benar-benar jujur dan bisa merubah the course of this government ya. Oke, terima kasih Bapak Mei untuk kesempatannya untuk kami bisa diskusi. Selanjutnya akan saya serahkan ke Melati untuk penutupan. Oke. Sekian diskusi kami, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.